Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Viola Nadila dengan NPM 221506151 dari kelompok 1C. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 7 segmen, kemudian keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan common katoda, kemudian penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian encoder, decoder katoda, dan decoder anoda. Nah, jadi yang pertama di sini terdapat 7 segmen. Apa itu 7 segmen? 7 segmen itu merupakan komponen elektronika yang terdiri dari segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. Jumlah segmennya sesuai pengertiannya 7 adalah 7, jadi ada 7 batang yang disusun membentuk angka dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, dan G yang biasa disebut dengan dot matrix. Jadi setiap segmennya ini dia memiliki 1 atau 2 LED yang disusun sedemikian hingga membentuk angka 8, dan juga terdapat LED bulatan kecil yang disebut dot point yang digunakan sebagai titik. Nah, untuk susunannya seperti di bawah ini ya. Jadi ada 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Dan di sini juga ada bulatan kecil yang disebut dot point yang digunakan sebagai titik. Nah, 7 segmen itu kan ada 2 tipe common anoda dan common katoda. Setiap tipenya pasti punya keuntungan dan kekurangan. Jadi yang pertama di sini kita bahas keuntungan dari common anoda. Keuntungannya yang pertama ada kompatibilitas. Common anoda lebih umum digunakan dan lebih kompatibel dengan kebanyakan sumber daya dan pengontrol seperti microcontroller dan driver LED. Kemudian keuntungan yang kedua, kontrol warna yang lebih mudah. Dalam common anoda, setiap segmen LED dihubungkan ke sumber tegangan positif yang memudahkan pengaturan warna pada LED RGB. Pengontrol dapat mengatur tingkat kecerahan masing-masing segmen dengan mengatur arus yang mengalir melalui mereka. Nah, keuntungan yang ketiga itu perlindungan LED. Dalam common anoda, jika terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan, LED cenderung lebih terlindungi karena arus tersebut akan lebih sulit mencapai tingkat dioda yang dapat merusaknya. Nah, setelah keuntungan pasti ada kekurangan juga. Jadi kekurangan common anoda adalah konfigurasi driver lebih rumit. Dalam common anoda, penggunaan driver atau transistor tambahan diperlukan untuk mengaktifkan segmen secara individual. Jadi hal ini dapat membutuhkan rangkaian driver yang lebih kompleks dan biaya tambahan. Kekurangan yang kedua yaitu tegangannya tinggi. Common anoda menggunakan sumber tegangan positif yang berarti LED harus dihubungkan ke tegangan yang lebih tinggi daripada ground. Ini dapat menjadi masalah jika ada perangkat lain dalam rangkaian yang menggunakan tegangan ground sebagai referensi. Nah, kemudian keuntungan dari common katoda. Keuntungannya yang pertama, mudah digunakan. Common katoda seringkali lebih mudah untuk dihubungkan dengan sumber daya dan pengontrol yang umum digunakan seperti microcontroller dan driver LED. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu kontrol arus yang lebih mudah. Dalam common katoda, setiap segmen LED dihubungkan ke ground yang memudahkan pengaturan arus melalui LED. Yang ketiga, keuntungannya yaitu konfigurasi driver lebih sederhana. Dalam common katoda, penggunaan driver atau transistor tambahan untuk mengaktifkan segmen LED secara individual seringkali tidak diperlukan. Ini dapat mengurangi kompleksitas rangkaian dan biaya. Nah, kekurangan dari common katoda yaitu yang pertama, kontrol warna yang lebih sulit. Dalam common katoda, LED RGB memerlukan penyesuaian polaritas untuk mengatur warna dan kecerahan masing-masing segmen. Hal ini membutuhkan perangkat pengontrol yang mampu memutar polaritas seperti edge bright yang dapat menambah kompleksitas rangkaian. Untuk kekurangan yang kedua, resiko terhadap LED. Jika terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan, LED-nya lebih rentan terhadap kerusakan karena arus tersebut akan lebih mudah mencapai tingkat dioda yang dapat membacanya. Nah, kemudian penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelumnya kita bahas dulu apa itu encoder dan decoder. Jadi yang pertama encoder. Encoder itu apa? Encoder itu adalah alat yang dapat mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Sedangkan decoder itu kebalikannya ya. Jadi dia mengubah bilangan biner ke bilangan desimal yang akan ditampilkan di display 7 segmen.
Nah, untuk contoh penerapan encoder dalam kehidupan sehari-hari ada remote TV, remote AC, dan lain-lain. Remote itu akan mengubah input dari tombol-tombol pada remote menjadi kode yang dikirimkan ke perangkat receiver seperti TV, AC, sesuai dengan remote apa itu. Untuk contoh penerapan decoder dalam kehidupan sehari-hari ada TV, layar LCD, proyektor, dan HP. TV, layar LCD, proyektor, HP, dan sebagainya dapat menerjemahkan kode biner yang dipakai di perangkat digital tersebut menjadi suatu informasi yang diinginkan, seperti bisa teks, bisa angka, bisa gambar, bisa suara, bisa warna, dan lain-lain. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan apa itu 7 segmen, kemudian keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan common katoda, kemudian penerapan dari encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian encoder, decoder anoda, dan decoder katoda. Jadi yang pertama di sini terdapat rangkaian encoder di mana dia menggunakan IC TTL 74147 yang memiliki 9 input dan 4 output. Jadi 9 input ini dia akan digunakan untuk memasukkan input berupa angka desimal dari 1 sampai dengan 9 yang sesuai fungsinya oleh encoder. Dia akan diubah dari bilangan desimal menjadi bilangan biner yang akan ditampilkan di output. Jadi di sini dia akan berupa bilangan biner 4 bit. Nah, untuk cara kerjanya karena encoder itu dia adalah rangkaian yang active low, artinya dia akan aktif ketika dinolkan. Jadi pertama kita ubah inputnya menjadi 1 semua. Nah, ketika kita akan mengubah desimal 1 menjadi angka biner, kita dapat matikan inputan yang pertama, kita nolkan inputan yang pertama. Nah, di outputnya dia akan langsung menampilkan bilangan biner dari 1, yaitu 1000. Ketika kita ingin mengubah desimal 2 menjadi biner, kita mematikan inputan yang kedua, dinolkan. Nah, outputnya dia akan menampilkan bilangan biner dari 2, yaitu 0100. Ketika kita ingin mengubah 3 menjadi biner, desimal 3 menjadi biner, kita nolkan input yang ketiga. Outputnya dia akan menampilkan bilangan biner dari 3, yaitu 1100. Begitu seterusnya sampai dengan yang ke-9. Jadi kita matikan inputan yang keempat, outputnya menampilkan bilangan biner dari 4, 0010. Kita matikan inputan yang kelima, outputnya menampilkan bilangan biner dari 5, 1010. Kita matikan inputan yang keenam, outputnya menampilkan bilangan biner dari 6, 0110. Kita matikan inputan yang ketujuh, outputnya menampilkan bilangan biner dari 7, 1110. Kita matikan inputan yang ke-8, outputnya dia menampilkan bilangan biner dari 8, 0001. Kita matikan inputan yang ke-9, outputnya menampilkan bilangan biner dari 9, 1001. Jadi urutannya untuk inputannya di sini sudah terdapat angka, jadi urutan inputannya bisa dilihat di sini, dan outputnya juga, urutan outputnya juga bisa dilihat di sini, Q0, Q1, Q2, Q3 ini. Nah, rangkaian encoder ini dia rangkaian yang memprioritaskan inputan yang paling besar. Dia hanya akan mengambil inputan yang paling besar untuk diterjemahkan ke outputnya menjadi bilangan biner. Jadi misal kita masukkan inputan yang pertama, kita masukkan inputan angka desimal 1 ya. Di sini kita matikan yang pertama. Outputnya dia akan menampilkan bilangan biner dari 1, yaitu 1000. Kita masukkan input 3, outputnya menampilkan bilangan biner dari 3, yaitu 1100. Kita matikan inputan yang ke-6. Nah, outputnya dia akan menampilkan bilangan biner dari 6, yaitu 0110. Ketika kita matikan inputan yang kelima, dia outputnya tidak akan berubah, tetap output dari bilangan biner 6, yaitu 0110 tadi. Karena di encoder ini seperti yang saya bilang tadi, dia memprioritaskan, dia hanya akan mengambil bilangan biner yang bilangan desimal yang paling besar, inputan yang paling besar. Jadi misal kita ingin mengubah desimal 5, kita harus mematikan inputan yang lebih dari 5-nya. Kita matikan yang ke-6-nya. Jadi
barulah di output dia akan menampilkan bilangan biner dari 5 yaitu 1010. Nah, begitulah cara kerja dari rangkaian encoder. Kemudian kita lanjut ke rangkaian decoder anoda. Oh iya, sebelumnya apa sih itu perbedaan dari decoder anoda dan decoder katoda? Untuk perbedaannya, di decoder anoda itu dia terhubung ke VCC atau sumber tegangan, di mana di sini dia menjadi bernilai plus. Dia sudah memiliki nilai plus karena terhubung ke VCC, jadi dia membutuhkan nilai negatif di bagian sininya agar segmennya menyala. Sedangkan di decoder katoda dia terhubung ke ground, yang membuat dia di sini sudah bernilai negatif. Karena dia sudah memiliki nilai negatif di sini, jadi dia membutuhkan nilai positif di bagian sininya agar segmennya menyala. Jadi yang pertama untuk decoder anoda. Decoder anoda itu dia memiliki 4 inputan. Sesuai fungsinya, 4 inputan ini dia akan berupa bilangan biner yang nanti akan diterjemahkan, yang akan diubah menjadi bilangan desimal yang kemudian akan ditampilkan di 7 segmen di sini. Jadi untuk cara kerjanya, misal kita masukkan bilangan biner dari 1. Nah, ketika kita masukkan bilangan biner dari 1 yaitu 1000, di bagian sini dia akan menunjukkan segmen mana yang menyala dengan yang berwarna biru atau bernilai 0, itu berarti segmennya yang menyala. Jadi di sini segmen yang menyala adalah segmen B dan C. Yang kemudian di 7 segmen B dan C-nya dia menyala dan membentuk angka 1, angka desimal 1. Kemudian misal kita masukkan bilangan biner dari 2. Nah, di sini dia akan menunjukkan segmen mana saja yang menyala, yaitu segmen A, B, D, E, dan F. Dan di 7 segmennya dia akan menyalakan segmen A, B, D, E, dan F sehingga membentuk angka 2, angka desimal 2. Nah, jadi untuk urutan segmennya bisa dilihat di sini. Ada QA, QB, QC, QD, QE, QF, dan QG. Nah, di sini adalah urutan segmennya. Jadi di sini dia A, B, C, D, E, F, G. Dan di 7 segmennya itu di sini dia A, di sini B, di sini C, D, E, F, dan di tengah ini dia G. Nah, sekarang misal kita masukkan bilangan biner dari 3. Nah, segmen yang menyala adalah segmen A, B, C, D, dan G. Kemudian misal kita masukkan bilangan biner dari 4. Nah, di sini segmen yang menyala yaitu B, C, dan F, G. Kemudian ketika kita masukkan bilangan biner dari 5. Nah, segmen yang menyala yaitu A, C, D, F, G. Di sini membentuk angka 5. Ketika kita masukkan bilangan biner dari 6, segmen yang menyala adalah C, D, E, F, G. Nah, dan di sini di 7 segmennya dia membentuk angka 6, angka desimal 6. Kemudian ketika kita masukkan bilangan biner dari 7, nah, segmen yang menyala adalah A, B, C. Di sini dia membentuk angka 7 di 7 segmennya. Kemudian ketika kita masukkan bilangan biner dari 8. Nah, semua segmen akan menyala. Segmen ini semuanya akan menyala dan membentuk angka 8 di 7 segmennya. Kemudian ketika kita masukkan angka biner dari 9, di sini dia akan memunculkan bilangan desimal dari 9, bentuk bilangan desimal 9. Segmen yang menyala adalah segmen A, B, C, dan F, G. Jadi begitulah cara kerja dari rangkaian decoder anoda. Nah,
di sini kan ada 220R nih, atau resistor 220 resistor. Untuk apa sih gunanya? Nah, ini tuh gunanya untuk menghambat aliran, menghambat arus, karena di sini dia sudah bernilai 5 volt. Sedangkan di displaynya ini dia akan menyala ketika bernilai 3 volt. Jadi dia butuh 2 volt untuk menghambat. Jadi dia di sini ada 220 resistor untuk menghambat agar bisa menyala di 7 segmennya. Kemudian untuk rangkaian decoder katoda. Rangkaian decoder ini dia kebalikan dari rangkaian anoda tadi, decoder anoda, di mana dia akan menyala ketika bernilai 1. Jadi, misal kita masukkan bilangan biner dari 1, 1000. Nah, di sini kita run dulu. Nah, di sini segmen yang menyala ditunjukkan dengan angka 1. Jadi di sini yang menyala adalah segmen B dan C yang akan membentuk desimal 1 di 7 segmennya. Kemudian ketika kita masukkan bilangan biner dari 2 yaitu 0100. Nah, di sini segmen yang menyala yaitu A, B, D, E, dan G. Nah, di sini A, B, D, E, dan G dia akan menyala dan membentuk desimal dari 2. Kemudian kita masukkan bilangan biner dari 3, 1100. Nah, segmen yang menyala adalah A, B, C, D, dan G. Dan membentuk angka 3 di 7 segmennya. Kemudian kita masukkan bilangan biner dari 4. Nah, segmen yang menyala adalah B, C, dan F, G. Membentuk angka 4 di 7 segmennya. Kemudian kita ganti angka binernya menjadi biner dari 5, 1010. Nah, di sini segmen yang menyala adalah A, C, D, dan F, G yang membentuk angka 5 di 7 segmennya. Kemudian kita masukkan bilangan biner dari 6 yaitu 0110. Nah, di sini yang menyala adalah C, D, E, F, G. Kemudian kita masukkan bilangan biner dari 7. Nah, di sini yang menyala adalah A, B, C. Kemudian kita masukkan bilangan biner dari 8. Nah, di sini semua segmen menyala membentuk angka 8 di 7 segmennya. Kemudian kita masukkan bilangan biner dari 9, 1001. Nah, yang menyala adalah A, B, C, dan F, G. Membentuk angka 9 di 7 segmennya. Nah, di decoder katoda ini dia juga menggunakan resistor 220R untuk menghambat aliran 5 volt tadi agar menjadi 3 volt sehingga dapat ditampilkan di 7 segmennya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai 7 segmen, kemudian keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan common katoda, kemudian penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dari cara kerja, rangkaian encoder, decoder katoda, dan decoder anoda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.